Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, kaum hawa, maaf, yang sedang halangan tidak boleh tadarus karena pemahaman saya selama ini keliru, saya tidak bisa. Perempuan yang sedang halangan menurut 4 mazhab paling tua, Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, maka dia tidak boleh baca Quran kecuali 2. Yang pertama, guru. Jadi kalau ada adik-adik, ibu-ibu yang jadi guru di sekolah, kebetulan mata pelajaran tajwid atau Al-Quran, tafsir, dia boleh ngajar tapi bacanya putus-putus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, jangan nyambung. Yang kedua, yang hafal Quran kan mesti ngulang hafalannya 1 hari 2 juz. Kalau dia halangan 7 hari berarti 14 juz hilang, maka dia boleh ngulang hafalannya an zohri qalbin, mulutnya diam, ngulangnya dalam hati. Makanya nanti kalau ada nampak perempuan duduk di bawah pohon diam aja, itu berarti sedang ngulang hafalan. Tanya dia, adik-adik hafal Qurannya? Enggak. Terus kok tadi diam? Nunggu kamu. 2. Kaum hawa, maaf, yang halangan tidak boleh masuk masjid. Ada cerita bahwa tidak boleh kita lewat masjid sejauh 40 meter. Tentang nggak boleh lewat masjid 40 meter tidak ada dalil yang sahih. Adapun perempuan yang halangan, 7. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. 7. Referensinya di mana Pak Ustadz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu drone-nya bunyinya terlalu kuat, tolong dikasih minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kesaksian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Hajj ayat 78, Nabi akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya, sedangkan kita sebagai umat Nabi menjadi saksi terhadap segenap manusia. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu, wa rasuluhu, Rasul akan menyaksikan perbuatan kamu. Lalu kemudian nanti semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ji'na bika alaihim syahida, nanti engkau Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat, dan kita menjadi saksi untuk umat-umat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia? Kok bisa kita sebagai saksi? Sebagai saksi apa? Lalu kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kepada Bapak A, saksi tersumpah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Apakah Anda bersaksi? Saya siap bersaksi. Bahwa orang ini pernah mencuri, saya pernah bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri. Apakah kamu melihat? Enggak. Ya tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi saksi? Ji'na bika ala haula'i syahida, engkau menjadi saksi. Karena Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nabi Muhammad kan terakhir Ustaz. Kok bisa Nabi Muhammad duluan? Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah kuldi,
dia bertaubat, berdoa. Doa paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi Muhammad antaghfirali. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Adam, ya, dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, rafa'tu ra'si nafakhta fihi ruhi. Ini tanah, lalu ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah, lalu tanah itu pun hidup menjadi Adam, lalu aku pun membuka mataku, kata Nabi Adam. Ketika aku buka mataku, tertulis di tiang arash Allah, di sampingnya ada kata Muhammad. Aku tidak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin namanya bisa bersanding dengan namamu ya Allah, pasti dia adalah makhlukmu yang paling kau cinta. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang lain, bahwa nabi-nabi itu sudah melaksanakan tugasnya. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini kan datang di akhir zaman, kok bisa-bisanya kita nanti akan menjadi saksi? Sebab kitab yang terakhir diturunkan ke kita warisi dari Nabi Muhammad SAW adalah edisi terakhir dari Zabur, Taurat, Injil. Kalau di dalam kitab sebelumnya hanya ada kisah-kisah, pujian-pujian dan doa-doa, maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada pujian, ada doa, ada hukum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka walaupun kita datang terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kitab yang paling sempurna dan umur yang paling panjang, walaupun umur umat Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu, kalau sekarang berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita bisa lebih panjang daripada itu. Dari mana? Setiap 1 tahun dapat 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi kalau 10 tahun dia hidup, maka dapat 830 tahun. Kalau dia hidup 20 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar 1660 tahun. Nah, ini kelipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi karena kita yang terakhir, kita bisa melihat, kita disuruh mempersaksikan bahwa umat ini bersaksi tiada Tuhan, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi sesama kita nanti bisa kenal, ini pasti umat Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, bekas-bekas wuduknya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Nanti pas di padang mahsyar nggak ada yang pakai seragam korpri. Dari mana kita tahu bahwa ini? Ketika melihat ada nanti bercahaya bekas wuduknya, berarti ini semakin lama dia mempertahankan wuduknya nggak batal, makin terang cahaya. Nanti tiba-tiba ketemu 5 watt. Ini yang wuduknya cuma Jumat aja. Tiba-tiba ketemu cahayanya terang benderang. Ini adalah satu geng dengan kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah memuliakan ini. Tapi nanti ada orang sudah bercahaya dekat dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya. Wajahnya bercahaya, lalu kemudian tiba-tiba dia nanti ada tenda. Ada tenda di bawahnya. Semuanya kepanasan, tapi orang ini dapat tenda, dapat atap, ada baruganya di padang mahsyar. Ini siapa? Inilah umat Nabi Muhammad. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati, orang yang bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi malam itu ada yang bersedekah sampai 25 juta, 26 juta. Itu 26 juta mungkin baruganya macam inilah, kokoh 26 juta. Ada yang 500.000, itu tenda biru plastik. Ada yang 15.000, itu koran. Nggak usah kita teruskan, kasihan nanti dia. Ya, jadi kita ini nanti punya kelebihan-kelebihan, dan ketika itu nanti yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena ketika panas terik di padang mahsyar, udah nggak tahan lagi mereka ngadap ke Nabi Adam. Adam,
tolonglah menghadap Allah, kami kepanasan udah nggak tahan ini. Kata Nabi Adam, aku malu sama Allah. Ketika disuruh jangan dekati pohon kuldi, aku malah makan buah kuldi, nggak sanggup menghadap Allah. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tolong. Kata Nabi Nuh, aku malu. Anakku kan anakku ajak naik perahu, nggak mau dia. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu. Anaknya Kan'an nggak mau. Aku malu kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu. Setelah aku diangkat, mereka menyembah aku, kata Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah, itulah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat paling besar. Maka karena dia yang mampu menghadap Allah, maka umat dialah duluan yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, tidak sendirian, berjamaah. Jadi masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Bagaimana dengan yang jomblo? Mereka pun punya jamaah juga, namanya jamaah jombloan sejati. Masuk mereka ke dalam surga, dipanggillah perjamaah, jamaah Kesultanan Buton. Panggil. Tiba-tiba ada Abdul Somad di dalam. Tanya malaikat, ini bukan orang Buton, kok bisa di sini? Aku kemarin tausiah, masuk, kata malaikat. Itulah gunanya kita berjamaah dengan orang-orang baik, supaya kita disatukan bersama orang baik, supaya kita bersama dengan orang baik, bersama di Pulau Buton, bersama di Bau-Bau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang kalau sudah masuk surga itu, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Pertama dia tanya adalah orang yang paling dia cintai. Orang Bau-Bau kalau sampai masuk surga, yang pertama dia tanya sama malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doa supaya dimasukkan Allah ke surga Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi, surga itu urutannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kata Nabi, idza da'autumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau berdoa kepada Allah, minta Allah surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Bahasa Arabnya Firdaus, orang barat menyebutnya paradise. Firdaus. Wah, makanya disebut Al-Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Jadi doa itu minta yang tertinggi. Ini banyak orang sekarang doa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, di emperan pun nggak apa-apa. Apa ini berdoa?